Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indri Wijaya. Kali ini saya mau memberikan tips yang mantep banget yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu menambah tinggi badan. Wow, ya. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dulu di bawah ini. Yang warna merah itu, kalau sudah warna abu, gak usah diklik lagi, cukup satu kali aja ya. Dan teman-teman bisa juga klik share berbagi informasi kepada teman-teman yang lain jika ada teman-teman yang ingin menambah tinggi badan. Untuk teman-teman yang suka boleh klik like ya. Oke, kita langsung ke pokok utama ya. Back to laptop aja. Tips ini hanya berlaku untuk teman-teman yang masih dalam masa pertumbuhan. Kalau laki-laki itu antara 20 sampai 21, kalau wanita itu antara 18 sampai 19 tahun. Ya, ada yang bilang juga 20 tahun, tapi nggak tahu pasti ya. Untuk teman yang ingin tahu pasti, itu bisa ke dokter tulang, bisa konsultasi ke dokter. Itu pengecekannya melalui rongsen. Ya, katanya sih gitu, melalui rongsen ya, atau apa, nggak tahu kalau teknologi ada baru lagi. Untuk melihat lempengan epifisis kita, maksud saya lempengan epifisis, susah banget disebutnya. Kalau lempengan itu sudah tertutup, itu nggak bisa lagi untuk kita tambah tinggi. Tapi kalau masih terbuka, itu kita ada potensi untuk tambah tinggi ya. Jadi kalau untuk yang sudah umur di atas itu, maksud saya mungkin yang laki atas 21, itu kalau mau mengetahuinya ya mesti ke dokter ya. Kalau teman-teman yang masih dalam masa pertumbuhan, itu saya mau memberikan tips supaya pertumbuhan tingginya lebih optimal lagi. Supaya pertumbuhan tingginya lebih optimal, saya rekomendasikan untuk memenuhi 3 faktor ini. Faktor pertama adalah yaitu tidur ya. Kita tidurnya mesti cukup karena masa perkembangannya itu pada saat kita tidur ya. Untuk bertambah tingginya itu ya pada saat kita tidur. Tidur itu saya rekomendasikan 7 sampai 8 jam untuk teman-teman yang masih dalam masa pertumbuhan. Kalau bisa 8 jam ya. Itu faktor pertama. Kedua itu adalah faktor dari aktivitas kita. Kita mesti merangsang untuk hormon kita bisa keluar ya, hormon pertumbuhan kita, yaitu kita harus aktif berolahraga. Teman-teman yang apalagi nggak ada punya gen tinggi dalam keluarga, itu harus aktif banget berolahraga ya. Rekomendasikan untuk teman-teman olahraganya minimal seminggu 3 kali, bebas mau olahraga apa saja, mau basket, berenang, skipping, atau main bola juga boleh, main futsal boleh, yang main volley juga boleh. Yang penting jangan olahraga catur hanya duduk saja, itu beda ya. Bisa olahraganya itu yang ada geraknya. Kemudian faktor ketiga adalah faktor dari makanan. Jadi kita mesti memenuhi kebutuhan kita. Ya maksud saya untuk menambah tinggi itu kita butuh hormon. Ya hormon pertumbuhan maksudnya. Hormon pertumbuhan itu bisa dibentuk dari ya kita mesti menyuplai bahan bakunya ya. Bahan bakunya itu dari makanan itu ya kita mesti tinggi protein, kemudian kalsium, magnesium, dan vitamin D. Nah sumbernya itu banyak banget dari daging-dagingan, bisa dari ayam, daging sapi, daging ikan, kemudian kacang-kacangan, dari sayur-sayurannya. Kita hajar aja semua, makan aja ya. Nah untuk teman-teman yang kalau nggak suka makan, malas makan, ya maksud saya ya makannya nggak banyak, takutnya asupan nutrisinya kurang. Jadi bisa saya rekomendasikan untuk menggunakan tambahan dari luar, bisa dari susu atau dari suplemen ya, suplemen kalsium dan protein. Mungkin saya sedikit jelaskan, tapi saya nggak akan review produk ini. Saya akan hanya, ini rekomendasi dari saya, jadi sekilas saja. Kalau ini adalah Hilo, terserah teman-teman mau pakai susu yang mana. Kalau saya sukanya Hilo karena rasanya enak dan isinya tuh mantep banget ya. Ini susunya, satu box ini kalau saya beli ini 99.000. Harga ya itu harganya 99.000 dengan berat 1 kilo ya, 1000 gram. Itu keunggulannya tinggi kalsium, rendah lemak, rendah gula juga. Kemudian itu yang kalsiumnya itu tinggi banget, yang saya sukanya ini mengandung 529 mg atau setelah memenuhi 50% kebutuhan harian kita. Lemaknya juga 2 gram. Mana tahu teman-teman yang takut gemuk ya. Nah, bisa Hilo ini atau mau brand yang lain, merek lain maksudnya, itu bisa juga. Yang penting teman-teman cari ada mengandung vitamin D, magnesium, kalsium, dan protein ya. Kemudian kalau mau proteinnya lebih tinggi bisa pakai produk Elmen, itu rata-rata proteinnya lebih tinggi, tapi harganya juga lebih tinggi ya. Oh saya lupa, ini kalau Hilo ini kan tadi bisa 25 kali sajian, sekali saji itu 3.960 atau 4.000 lah ya. Sekali minum 4.000 menurut saya worth it banget ya. Udah tinggi kalsium, ada protein juga, ada magnesium dan vitamin D ya, dan vitamin yang lain juga. Kemudian kalau Elmen ini satu boxnya 76.000 dengan berat 250 gram. Ya, oke, kita lanjut ya. Kemudian bisa 7 kali serving, dari satu kali servingnya itu 10.900. Kenapa beda jauh ya?
karena kualitas protein yang diberikan itu beda. Ini adalah whey protein, ada campuran whey protein. Kalau ini hanya protein biasa saja, ya maksudnya protein juga bagus, ini lebih bagus lagi ya. Ya maksudnya ini juga lebih rendah lemak gitu ya. Dan mengandung kalsium juga. Ini kalsiumnya kalau saya lihat ini udah kecil banget sih tulisannya. Ini 483 mg atau 45% kebutuhan harian kita. Jadi boleh minum 2 kali juga ini, dan ini juga 2 kali yang Hilo ya. Kemudian kalau teman-teman yang nggak suka minum susu, saya bisa rekomendasikan untuk minum ini ya. Ini suplemen kalsium Kalmak D dari Nutrilite. Satu botol ini 206.000, isinya 180 tablet, banyak banget kan. Satu tabletnya seharga 1.144 ya, atau gampangnya 1.150. Jadi kalau 3 tablet itu sekitar 3.450 lah ya. Dia ini rekomendasikan untuk sehari 3. Kalau ini saya rekomendasikan 2 kali. Yang sama juga 2 kali, ini maksimal 5 kali. Standar ya 3 kali aja cukup. Yang penting kita ada konsumsi dan olahraga seminggu 3 kali ya. Minimal kalau bisa seminggu 3 kali. Faktor pertama adalah cukup tidur 7-8 jam dalam satu hari maksudnya. Kedua, itu adalah faktor olahraga kita untuk bantu merangsang untuk supaya mengeluarkan hormon pertumbuhan kita. Dan terakhir adalah faktor makanan ya, supaya hormon pertumbuhan bisa keluar itu lebih banyak ya, dia butuh bahan bakunya ya itu ini ya, dari makanan atau dari luar itu suplemen ini. Ups, untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai review lengkap dari produk Elmen ini, bisa nonton di video saya yang sebelumnya. Saya ada review dan berbagai jenis produk Elmen yang lainnya, nggak mesti Elmen yang Extend ini, mau yang daily juga boleh, ataupun yang Elmen Platinum ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan budgetnya, itu beda-beda ininya ya, harganya juga, dan beda kandungan yang diberikannya. Oke, sekian tips dari saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar. Untuk teman yang suka bisa klik like dan klik share berbagi informasi kepada teman-teman yang lain yang lagi ingin mencari tips nambah tinggi ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini, tombol merah itu ya. Kalau udah warna abu-abu nggak usah diklik lagi. Jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau salah informasi. Bisa tolong dikoreksi, kita sama-sama belajar. Saya sharing pengalaman ini berdasarkan ilmu saya pelajari. Jika ada yang salah, boleh tolong koreksi ya. Sampai ketemu di video berikutnya.